manusia gitu. Jadi menghubungkan dua himpunan gitu. Bisa jadi nanti menghubungkan lebih dari dua himpunan, tapi yang sering kita bahas memang dua himpunan saja. Atau ya ini bermain dengan asmat ya, itu sama-sama menghubungkan dua himpunan. Atau mungkin kalau dalam bilangan kalian punya dua kurang dari tiga, nah itu kurang dari itu adalah relasi ya, relasi yang menghubungkan antara dua dengan tiga gitu ya. Jadi relasi ya semacam itu. Nah nanti secara matematis kita tuliskan kalau misalnya relasinya kita simbolkan dengan R gitu ya, dan kemudian kita merelasikan antara hubungan atau himpunan A dan himpunan B, maka relasi antara sebuah X yang ada di A dengan Y yang ada di B, itu kita tuliskan seperti ini ya. Ini tulisannya kayak gini nih. Jadi relasi antara X yang ada di A dengan Y yang ada di B, dan relasinya adalah R, itu bisa ditulis X, R, Y. Ini berarti X berelasi dengan Y gitu ya. X berelasi R dengan Y, gitu ya. Atau seperti ini, X, Y itu terdapat di dalam R. Itu ya maknanya berarti X berelasi R dengan Y. Hati-hati kalau saya balik ini berbeda makna. Jadi X berelasi R dengan Y belum tentu sama dengan Y berelasi R dengan X. Contoh misalnya tadi relasi kurang dari ya. 2 itu kurang dari 3. Tapi kalau saya balik tidak benar gitu kan jadinya. 3 tidak berelasi dengan 2 karena 3 tidak kurang dari 2 gitu ya. Jadi ini urutan seperti ini kalian tidak boleh acak sembarangan ya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau X, R, Y itu maknanya berarti X berelasi dengan Y. Ya, X berelasi R dengan Y. Ya, kalau kamu balik ya berarti Y berelasi R dengan X gitu. Atau yang seperti ini, RX, Y. Yang paling belakang ini sangat jarang saya pakai. Yang paling sering justru yang tengah ya. Ya rata-rata buku bisa nuliskan yang paling depan atau yang tengah atau yang belakang. Belakang memang di beberapa buku jarang sekali terpakai. Lebih seringnya paling depan atau yang tengah ini. Nanti kalau di modul ini saya lebih sering yang tengah sih. Tapi ya tidak menutup kemungkinan pakai yang paling awal. Itu maknanya sama gitu ya. Kalau dia tidak berelasi, ya nulisnya jadi di konjugat gini ya, konjugat. Kalian belum kenal konjugat ya? Apa ya? Di inverse gitu ya, di negasi gitu ya. Jadi negasi dari X, R, Y itu maksudnya adalah X tidak berelasi R dengan Y. Ya, atau boleh ditulis begini, X, Y tidak berada di R, bukan anggotanya R. Itu maknanya berarti X tidak berelasi R dengan Y. Nah, himpunan semua anggota A dan B yang berelasi R gitu ya. Himpunan semua anggota A yang berelasi R dengan B itu kita tuliskan dengan cara seperti ini. Ya. Jadi himpunan X, Y di mana X-nya berelasi R dengan Y. Ya, tentu saja X berada di A dan Y-nya ada di B ya. Jadi X dan Y itu diambil dari A dan B yang mereka itu berelasi R dengan Y gitu ya. Sebagai contoh, misalnya saya punya U gitu ya. U adalah bilangan 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian R adalah relasi U faktor dari U. Atau boleh ditulis R relasi pada U. Itu relasi pada U berarti U dengan U sendiri gitu ya. Kalau relasi antara U dengan U dan relasinya adalah faktor dari gitu ya. Ini R-nya adalah relasi faktor dari. Nah, berarti anggota-anggota dari relasi R itu kalau kita tuliskan bisa seperti ini ya. X, Y di mana X-nya adalah faktor dari Y dan X, Y-nya adalah anggotanya U. Nah, kalau diperhatikan ya faktornya dari 2 itu kan 2 sendiri gitu ya. Maka 2,2 itu adalah anggotanya R karena 2 faktor dari 2. Atau 2 faktor dari 4. Makanya kemudian 2,4 ini anggotanya R gitu ya. Atau 2,6 dia juga anggotanya R. Kenapa? Karena 2 faktor dari 6. 3,4 apa ya kemarin ya, himpunan Kartesius itu ya, Kartesius. Ingat nggak? U cross U gitu ya. U cross U kemarin kan anggotanya adalah kayak gini juga. Ya, cuman di belakangnya tidak ada syarat, yaitu cuman X, Y di mana X-nya anggota U dan Y-nya anggota U gitu ya. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya si relasi R itu selalu merupakan subsetnya U, U. Kalau di sini ya.
Kalau ini U cross U ya. Nah, dengan demikian sebenarnya nanti memang setiap relasi itu sebenarnya merupakan subset dari pergandaan Kartesius atau hasil kali Kartesius A dan B. Nah, di beberapa sumber memang menuliskan definisinya sebagai relasi itu adalah subhimpunan ya. Jadi dia subhimpunan dari perkalian Kartesius ya, pergandaan Kartesius A cross B. Jadi kalau misalnya saya punya A cross B-nya tak kasih contoh deh. Mungkin ya coret-coretannya enak di Word aja ya. Bentar. Saya bukakan Word-nya. Ben mengerti maksudnya mungkin ya. Saya ganti share-nya dulu. New share. Nah, ini. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya A itu adalah ini ya. A itu adalah himpunan 1, 2, 3 gitu deh. Terus kemudian saya punya B sama dengan ya sedikit aja lah A, B. Nah, ini. Nah, maka A cross B itu isinya apa lah? A cross B itu. Ingat nggak? Isinya apa ini? Apa ini? 1, A gitu kan? 1, A. Terus apa lagi? 1, B gitu tuh. Terus 2, A. 2, A. 2, A. Terus 2, B gitu ya. Terus 3, apa? 3, A. 3, A dan 3, B gitu ya. 3, A sama 3, B. Ini kan. Nah, kayak gini. Ini adalah A cross B. Nah, kamu tuh bisa membuat relasi apapun yang sebenarnya dia subset dari A cross B. Asalkan dia subsetnya A cross B. Jadi misalnya saya punya R gitu ya. R itu adalah ini. Hanya gini, 1, A dan misalnya 3, B. Nah, ini juga sebenarnya sudah relasi gitu ya. Jadi ini relasi. Kenapa? Karena dia subsetnya A cross B. Ya, semua subsetnya A cross B dia disebut sebagai relasi. Di beberapa buku hanya nuliskan relasi itu sebagai subsetnya A cross B, gitu toh. Jadi enggak usah heran nanti kalau misalnya kita nyebutnya relasi sebagai subsetnya A cross B gitu toh ya. Kayak gitulah. Nah, nanti relasinya jadi banyak banget gitu, relasi yang bisa terbentuk dari A cross B. Cuman memang kita tidak bisa ngasih nama khusus ini ya. Nggak seperti tadi kalau misalnya relasinya kurang dari atau sama dengan atau kongruen gitu. Jadi namanya tidak bisa dikasih nama khusus karena memang ya tidak ada nama khususnya gitu ya. Saya bentar. Ini share screen-an saya masih di Word atau sudah pindah ke PDF? Udah pindah, Pak. Udah pindah, Pak. Oke, sip. Baik, kalau udah pindah ini ya, tadi jadi sekali lagi bahwa subhimpunan dari pergandaan Kartesius A cross B itu merupakan relasi gitu ya. Nah, di fungsi ya, sebenarnya kita belum bahas fungsi juga ya. Itu ada domain dan kodomain, terus kemudian ada range gitu juga ya. Nah, di sini juga ada domain dan range saja. Kodomainnya nggak ada karena semuanya pasti kena peta gitu ya. Jadi kalau kita misalnya tuliskan tadi yang apa tadi ya? Ini berarti domainnya adalah 2, terus kemudian 3, terus 4, 5, 6 gitu ya. Kenapa? Karena yang ada di sebelah kiri itu kan kalau kita gambarkan ya yang kiri adalah 2, 3, terus 4, terus 6 gitu ya. Yang di kanan itu kemudian disebut sebagai range gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nanti enggak ya kira-kira? Jadi kalau misalnya kita gambarkan yang di kan sebenarnya bisa kita tuliskan gini toh. 2 itu ketemu 2 itu ketemu dengan 2 gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, yang di kiri ini kita sebut sebagai domain, yang di kanan kita sebut sebagai range ya, bukan kodomain tapi range. Kayak gitu. Nah, ya gitu aja. Tapi mungkin secara definisi kita bisa tuliskan secara matematisnya kayak gini. Jadi
domain dari sebuah relasi R itu adalah D gitu ya, di mana D-nya adalah semua anggota A ya. Kalau dia adalah relasi dari A ke B ya. R adalah relasi yang menghubungkan A dengan B. Berarti semua anggota A yang berelasi dengan B gitu ya. Semua anggota A yang punya relasi dengan B, atau semua anggota A yang A, B-nya itu berada di R. Nah, range-nya berarti dibalik. Dia adalah elemennya B yang juga berelasi dengan sebuah A yang ada di R gitu ya. Jadi B, A atau A, B-nya adalah ada di R. Asalkan ada A, B yang ada di R, maka bagian B-nya ini kita sebut sebagai range gitu ya. Kira-kira paham ya? Nah, kalau dilihat dari segi definisinya tadi, D itu kan ngambil elemen-elemen yang ada di A kan. Cuman dikasih syarat. Berarti tidak semua anggotanya A masuk ke dalam D. Mungkin tidak semua gitu ya. Artinya berarti D itu pasti subsetnya A gitu ya. Sementara karena E itu ngambilnya elemen-elemen yang ada di B dan ini mungkin tidak semua, maka bisa disimpulkan bahwa E itu subsetnya B gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kemudian A dan B adalah dua himpunan yang tak kosong dan kemudian dia berrelasi R, maka inverse-nya nanti bentuknya kayak gini. Kan R-nya berarti kayak gini ya. Ini adalah seluruh elemen yang terdapat dalam relasi R, itu yaitu X, Y, di mana X berrelasi R dengan Y, X-nya di A dan Y-nya di B. Nah, nanti R inverse-nya berarti adalah ya dibalik saja. Ya, dibalik saja Y, X, di mana X-nya berrelasi R dengan Y. Ini kalau yang depan sudah dibalik, belakang jangan dibalik. Boleh ya, kalau yang misalnya depannya kalian nggak balik, yang belakangnya kalian balik, ini nggak apa-apa ya. Sama saja nanti hasilnya karena yang penting salah satu aja di inverse-nya. Kalau di sini Y, X, berarti ya sini X-nya tetap berrelasi R dengan Y. Tapi kalau misalnya kamu tetapkan ini X, Y, berarti yang sini jadi Y berrelasi R dengan X gitu ya. Jadi dibalik-balik gitulah. Nah, contohnya misalnya untuk inverse gitu ya. Kalian punya A, 1, 2, 3, dan B-nya adalah A, B. Nah, relasi R-nya misalnya saya bentuk di sini kayak gini. Sekali lagi relasi R bisa saja sebarang subsetnya A cross B ya. Sebarang subset pergandaan kartesius dari A dan B. Sehingga 1, A, 2, A, 3, A, dan 3, B jelas dia merupakan relasi ya. Nah, R inverse-nya berarti tinggal kita balik saja. Tadi 1, A berubah jadi A, 1. Terus ini jadi A, 2 gitu ya. Hanya dibalik saja. Jadi inverse-nya itu kan kalau kalian perhatikan dulu pas belajar di SMA yang namanya inverse gitu ya. Yang namanya inverse. Kalau di sini ada dua himpunan kayak gini gitu ya. Ini kan fungsi R-nya ya tadi. Jadi bukan fungsi ya, relasi. Ini relasi R-nya. Nah, relasi R inverse-nya itu cuma dibalik, arahnya ke sana. Jadi kalau tadi arahnya ke sana gitu ya. Yang ini arahnya ke sebelah sana. Nah, ini adalah R inverse ya. R pangkat min 1 lambungnya. R pangkat, min 1. Jadi yang R itu arahnya dari sini ke sana gitu ya. Arahnya dari domain ke range, yang ini dari range ke domain. Cuma dibalik saja. Sehingga elemen-elemennya yang tadi misalnya di sini adalah A bertemu dengan 1 gitu ya. A bertemu dengan 1, berarti nanti R inverse-nya ada 1 yang bertemu dengan A gitu ya. Jadi kalau ada A,1 di 1, A di R, maka R inverse-nya pasti ada A,1. Nah, itu cuma dibalik-balik tok gitu. Gampang, santai. Nah, kalau misalnya dia bentuknya di bilangan real kayak gini, semua anggota X, Y, di mana Y sama dengan X plus 2, maka inverse-nya jadi kayak gini ya. Jadi R inverse-nya berarti boleh ditulis tetap X, Y, tapi yang belakangnya kalian inverse-kan. Inverse-nya apa? Berarti X sama dengan Y plus 2 gitu ya. Jadi ditukar X sama Y-nya. Atau boleh saja kalian tulis ini jadi Y, X, belakangnya tetap gitu ya. Kalau enggak, kayak misalnya yang ini, X, Y, X-nya sama dengan Y kuadrat, nanti inverse-nya adalah boleh X, Y, di mana Y sama dengan X kuadrat, jadi yang ini ditukar gitu ya. X sama Y-nya kita tukar posisinya, di inverse gitu ya. Atau boleh misalnya kalian ganti jadi Y, X, di mana tetap di belakangnya X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Mudeng ya. Jadi hanya nuker-nuker aja, tapi nukernya salah satu. Kalau ini tetap, berarti yang belakang kamu tukar.
Kalau yang di sini tuker, belakangnya tetap. Gitu ya. Sama halnya dengan yang T. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini submateri pertama kita. Ya, bahas tentang relasi itu apa, kemudian contohnya seperti apa, terus ada domain, ada range, dan yang terakhir tadi adalah inverse ya, inverse dari sebuah relasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ya, sepertinya cukup jelas, gampang. Nah ini yang sangat penting, ke depan nanti kalian akan sangat sering ketemu dengan relasi-relasi jenis seperti ini. Relasi itu ada 3 jenisnya. 4 dengan 1 jenis khusus yang merupakan gabungan dari ketiga jenis tadi. Yang pertama ada namanya relasi refleksif ya. Refleksif, namanya saja refleksif. Berarti kan direfleksikan ya. Jadi dicerminkan gitu ya. Cerminnya A kan ya A sendiri gitu kan. Kalau ya gampangnya di doublein gitu ya, dicerminkan. Jadi misalnya saya punya R gitu ya, sebuah relasi, dia dikatakan refleksif jika setiap anggota himpunannya tadi itu berelasi dengan dirinya sendiri ya. Jadi relasi R dikatakan refleksif jika setiap anggota himpunannya tadi itu berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh relasi yang memenuhi itu apa? Misalnya begini deh. Saya punya relasinya sama dengan ya. Relasi sama dengan, himpunannya tak ambil bilangan bulat. Kan 1 sama dengan 1 kan ya. 2 sama dengan 2 ya enggak? 3 sama dengan 3. 5 sama dengan 5 ya. 7 sama dengan 7 dan seterusnya. Berarti kalau gitu relasi yang sama dengan tadi adalah relasi yang refleksif. Dia relasi dan juga sifatnya refleksif. Kenapa? Karena setiap anggota yang ada di bilangan bulat itu pasti berelasi dengan dirinya sendiri. Ya, paham nggak ya kira-kira? Kayak gitu. Yang tidak refleksif contohnya seperti apa? Misalnya kurang dari. Di bawahnya sudah saya tulis juga. Apakah 1 kurang dari 1? Tidak kan? Jadi kalau kita berbicara di himpunan seluruh bilangan bulat, maka relasi kurang dari itu bukan relasi yang refleksif. Kenapa? Karena saya punya 1 anggota bilangan bulat, tapi 1 tidak berelasi dengan 1. Yang berarti 1 tidak kurang dari 1. Gitu ya. Jadi S itu atau R itu bukan relasi refleksif jika kita bisa menemukan 1 saja anggota S yang dia itu tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau tadi untuk menunjukkan dia relasi refleksif, berarti diambil sebarang A yang ada di himpunan S, kita tunjukkan bahwa dia selalu refleksif gitu ya. Dia selalu berelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya tadi kalau untuk relasi sama dengan diambil sebarang K bilangan bulat, maka K, K ya. K sama dengan K gitu kan. K sama dengan K yang berarti maknanya K berelasi dengan dirinya sendiri. Paham tak ya? Oke, kita mau memecah. Paham ya? Paham kan? Paham ya? Tidak masalah ya. Nah, kalau tidak refleksif gitu ya, tidak refleksif berarti kayak tadi contohnya yang kurang dari gitu ya. Kita bisa menemukan bilangan bulat ya, misalnya 2, sehingga 2 itu tidak berelasi dengan 2 karena 2 tidak kurang dari 2 ya. 2 itu tidak kurang dari 2, maka 2,2 tidak terdapat dalam relasi kurang dari gitu ya. Cukup jelas ya, relasi refleksif ya. Paham ya? Pokoknya kalau A, A ada di R, setiap A-nya berlaku seperti itu, maka dia relasi refleksif. Tapi kalau tidak begitu, berarti dia bukan relasi yang refleksif. Ada yang mau ditanyakan? Refleksif? Paham ya? Cukup ngerti ya? Oke, yang berikutnya adalah relasi simetris. Nah, kalau tadi itu setiap anggota A itu berelasi dengan dirinya sendiri, kalau ini simetris itu dapat dibalik. Jadi kalau misalnya saya punya 2 anggota di S ya, A, B yang ada di S, kemudian A itu berelasi dengan B, maka B-nya berelasi dengan A ya. Setiap saya punya A, B yang berelasi di R atau A yang berelasi R dengan B, maka B-nya berelasi R dengan A, ya, maka relasi ini disebut simetris.
Sekali lagi simetris itu jika dapat berbalik gitu aja lah. Contoh yang simetris apa? Misalnya apa ya? Yang simetris apa ya? Ya sama dengan lah, yang paling gampang ya, relasi sama dengan. Tadi, misalnya saya punya 2 itu sama dengan 5 ya. Ngawur. 2 sama dengan 2 ya. Tak balik kan ya sama aja kan. 2 kan sama dengan 2. Ya dibalik 2 sama dengan 2 juga kan. Ya, dia berlaku. Yang tidak refleksif misalnya faktor dari lah. 5 itu faktornya 10, benar ya? Jadi A, B 5,10 itu terdapat dalam R gitu kan. 5,10 itu merupakan anggota dari relasi faktor dari ya. 5,10 adalah anggota dari relasi faktor dari karena 5 faktor dari 10. Tapi kalau saya balik, apakah 10 faktor dari 5? Apakah 10 faktor dari 5? Tidak, ya, tidak. Karena ya tidak. Berarti tidak dapat dibalik. Relasi faktor dari itu tidak bisa kita balik. Kalau tidak bisa dibalik, berarti dia bukan relasi simetris. Kadang disebutnya asimetris gitu ya. Di beberapa buku nulisnya asimetris kalau dia tidak simetris. Tapi boleh ditulis tidak simetris gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, contohnya tadi ini relasi yang bukan simetris itu kayak membagi habis gitu ya. Membagi habis atau faktor dari membagi habis itu kan kayak tadi 5,10 itu merupakan anggota dari relasi membagi habis karena 5 membagi habis 10. Tapi ketika saya balik, hati-hati kalau dibalik maknanya berarti apakah 10 membagi habis 5? Tidak, karena namanya membagi habis berarti harus bilangan bulat ya. Kalau 10 dengan 20, 10,20 ya berarti relasi Terus Pak. Hah? Simetris suara? X, Y. Halo? Ada yang tahu ini? Halo? Simetris. Nggak bisa. Kalau simetris. Sama dengan Pak. Paham simetris gitu berarti. Bukan yang sama dengan. Sing iki lho, sing B. Sing B, guys. Sing X, Y, di mana X-nya sama dengan Y kuadrat. Simetris bukan itu. Ayo. Simetris mau tuh. Kadang kalian tinggal baca bawahnya. Bukan. Ono tuh. Ini sore lono keterangannya ya. Ngopo, tidak ada dipikir ya. Mesti naiki contekan yang sore. Dia tidak simetris ya. Kenapa tidak simetris? Karena saya punya 4,2 yang anggotanya B. 4,2 karena 4 itu kan sama dengan 2 kuadrat kan. Ya enggak? Atau 9,3 lah. 9 itu sama dengan 3 kuadrat kan. Ya. Berarti 9,3, 4,2 itu anggotanya B. Tapi kalau saya balik 2,4, dia bukan anggotanya B lagi. 2,4 berarti maknanya kan 2 sama dengan 4 kuadrat. Masa benar? Salah. 2 sama dengan 4 kuadrat kan salah. Nah, berarti dia tidak simetris. Kalau ini nih, yang C, kira-kira simetris enggak? Simetris. X, Y di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sono ning kene A dan C adalah simetris gitu kan. Kenapa C-nya simetris? Ya. Kenapa C-nya simetris? Ayo. Yo, apa? Yo. Halo, apa yo? Apa rasane? Ayo kono. Ya dilihat aja X sama Y-nya itu sama nggak nanti? Kalau X-nya misalnya X kuadratnya sama dengan apa tadi? X kuadratnya ini rusak ya namanya. X kuadratnya sama dengan apa? Jadi 16 min Y kuadrat kan? Min Y kuadrat. Y kuadrat. Kalau Y kuadratnya 16 min X Y kuadratnya kan berarti ya 16 min X kuadrat kan? Kuadrat.
Ya, berarti kan bentuknya sama-sama 16 min per bilangan kuadrat kan? Ya enggak? Iya. Ya, berarti kalau kamu ngambil di sini misalnya A, di sini B, nanti ya B, A juga pasti ada di sini kan? Paham nggak ya? Kira-kira ngerti nggak ya maksud saya? Nah, contohnya angka aja deh. Misalnya gini, nilai yang X kuadrat tambah Y kuadrat yang sama dengan 16 itu berapa yang memenuhi? Kira-kira? 2 akar 2. Yo sing gampang wae yo akar-akaran lah. Yo ora apa-apa lah. Berapa tadi? Berapa, Mas? Sama X-nya 2 akar 2. Kalau X kuadratnya X ya sama 2 Y-nya 2 akar 2. Akar Mau 8. gitu ya, boleh lah. Ya enggak sama. Dan kelihatan bahwa dia dibalik itu beda lah. Kalau sama kan dibolak-balik ya padha wae. Yang beda ya kan kita pengennya ngelihat simetris atau enggaknya toh. Lah, 0 sama 4, Pak. 4 sama 0 sama 0. 4, pinter. Nah, 0 sama 4 itu nggak anggotanya C ya. 0 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 16. Kalau tak balik 4,0, dia anggotanya C lagi nggak? Dia masih anggotanya C lagi nggak? Kalau tak balik. Masih kan? Masih. Iya. Jadi itu maksudnya. Ya. Iya. Misalnya saya Iya. setting X-nya 1, Y-nya berarti berapa? Nah, X-nya 1. X-nya 1, Y-nya berapa? Akar 15. Nah, akar 15 plus minus ya. Nah, kalau tak balik plus minus akar 15 dengan 1 masih anggotanya ini enggak? Masih. Masih. Bisa. Nah, berarti dia simetris gitu loh. Dibolak-balik tidak bermasalah. Dia masih masuk ke dalam C. Ya, itu namanya simetris ya. Nah, yang berikutnya adalah transitif. Transit itu mampir dulu gitu kan. Ya, jadi kayak gini nih. Kalau misalnya saya punya 2 anggota A, B yang dia berrelasi R, habis itu ada B, C yang berrelasi R juga gitu. Nah, maka si B itu kayak diilangin gitu. Ya, kayak diilangin, transit. Jadi B-nya itu cuma transit di yang pertama sama yang kedua. Dia akhirnya ngilang. Ya, jadinya A, C ada di R. Paham lah kira-kira? Kayak di cancel lah. B sama C-nya ya. B-nya yang di sini tuh ngilangin yang di sini gitu ya. Paham lah ya? Jadi kalau A, B itu dia berrelasi R dan B, C-nya berrelasi R, maka A, C-nya berrelasi R juga. Itu namanya transitif. Ya. Contoh yang paling gampang apa ya? Yo sama dengan niku mau, paling gampang ya. Paling gampang sama dengan ya X sama dengan Y sama dengan Z. Ya pasti X-nya sama dengan Z kan? Ya enggak? Oke, kurang dari juga 1 kurang dari 5 kan? Dan 5 kurang dari 7, ya enggak? Maka pasti 1 kurang dari 7 kan? Paham ya? X kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z. Maka wajar bahwa X-nya kurang dari Z, gitu kan? Nah, kalau relasi membagi habis, kira-kira transitif enggak? Membagi habis. Faktor dari lah, faktor juga boleh. Faktor, kalau faktor dari apa namanya? Membagi transitif enggak? Faktor dari. Iya. Misalnya 2 faktor dari 4 kan? Iya. 4 faktor dari 8. Nah, benar enggak 2 faktor dari 8? Benar. Iya. Nah, berarti transitif enggak itu? Benar. Transitif. Ya. Iya, transitif. Kalau membagi habis transitif. Transitif. Nah, transitif ya. Tapi nanti kalau membuktikan tidak begitu ya. Kalau tidak membuktikan bukan begitu ya, ngambilnya sebarang ya. Iya. Paham ya? Jadi jangan ngambil angka, angka ya bubar. Angka itu berarti ngambil buat contoh ya, buat contoh. Tapi kalau membuktikan bahwa dia transitif, misalnya ya kita coret-coretan loh. Mana tadi coret-coretan? Ini Word saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. aman. Tadi misalnya kita mau menunjukkan bahwa relasi apa ya, membagi habis itu membagi habis itu merupakan relasi transitif ya. Gimana cara menunjukkannya gitu ya? Misalkan nih A, B itu ada di relasi R ya, relasi membagi habis dalam kurung R gitulah. Ada di R. Apa maknanya A, B ada di R?
Berarti kan maka apa? A membagi habis B kan? Ya enggak? Ya. Ya toh? Apa maknanya A membagi habis B? 2 membagi habis 5. 2 membagi habis 5. 2 membagi habis 4. Kenapa kok 2 membagi habis 4? Karena 2 Karena apa? 4. Ayo nek ngono faktor terus apa wae. Apa maknanya? Kesimpulannya apa kalau kalian punya itu benar juga sih nggak salah. Tapi tidak itu yang saya apa namanya. Nah nanti kalau ini tak tulis A membagi habis B maka A faktor dari B terus yo piye dapat apa saya gitu kan? Karena nggak ada sisa. Karena nggak ada sisa. Kalau nggak ada sisa itu berarti ada apanya, Dik? Apa, Pak? Ada hasilnya. A membagi habis B. Ini relasinya di mana ya? Relasi membagi habis R pada Z gitu ya. Z adalah bilangan bulat ya. Himpunan semua bilangan bulat. Himpunan semua bilbul gitu ya. Bilangan bulat Z merupakan relasi-relasi. Ya. A membagi habis B, maka apa? Terdapat K bilangan bulat gitu ya. Sedemikian sehingga apa? B itu sama dengan KA gitu kan? Ya. Paham nggak? Maknanya membagi habis itu. Ya toh? Paham. Kayak misalnya 2 membagi habis 10, berarti kan ada 5. Sedemikian sehingga 2 kali 5 itu sama dengan 10 gitu toh. Paham ya? Itu maknanya membagi habis. Nah, lalu misalkan lagi apa iki enake? Misalkan ini lalu misalkan lagi ya wis misalkan berapa? Misalkan B, C itu apa iki? B, C itu berada di R. Maka maknanya berarti B membagi habis C gitu kan? Apa maknanya membagi habis C? B membagi habis C? Terdapat. Berarti Maka terdapat K. Yo jangan kalah lagi lah, nanti L, K-nya L, dikira L. sama dengan yang atas gitu ya. Dapat L. Oh, in Z. Sehingga demikian sehingga apa? Sehingga C-nya B sama sama dengan N gitu kan? sama dengan C sama dengan LB. KB. BL atau BL, LB. Oh, LB Terus? ya. Terus baru kui? Gimana supaya dia bisa dapat transitifnya? Yuk, iya baru kui. Nih, 2 info ini, gunakan 2 info ini untuk menunjukkan bahwa nanti Maka apa? Maka apa? C sama dengan Jadi ya sama dengan L dikali K dikali A. Ya. L kali A. LB kan B kan sama dengan K LB. kali A, Pak. LB gini dulu ya. Ya. Oh iya. Yang ini sama dengan Jadi L apa? LKA. LKA, ngono. Ya kan? LKA. Ya. Ya gini toh? Ya. Ya. Hmm. Ya karena C sama dengan ini ya. LKA, maka Maka A membagi habis Ya itu. C gitu kan. Bagi habis C. Gitu ya. Ya. Jadi apa? Sebenarnya A, C ada di relasi R. Gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, ini cara nunjukannya Paham. modelnya seperti ini. Ya. Tidak terus kemudian kalian ngasih contoh ya. Contoh kalau apa namanya ngonter boleh. Kalau nyontoh ngonter boleh. Tapi sekali lagi kalau membuktikan ya harus diambil secara umum ya. Jadi harus tahu maknanya. Termasuk nanti kalau ini juga berlaku kalau saya ganti faktor ya. Faktor juga sama ya. Faktor itu kan sama aja. A, B itu elemennya R atau relasi R, R-nya adalah relasi faktor dari, maka maknanya A faktor dari B, yang berarti B-nya sama dengan K kali A untuk suatu bilangan bulat K. Itulah sama. Oke. Ya, itu transitif ya.
Nah, himpunan bagian itu juga transitif ya. Jadi kalau misalnya A subsetnya B, B subsetnya C, maka wajar bahwa A subsetnya C ya. Itu hal yang wajar ya. Kira enggak apa namanya? Ya wajar banget kan. Nah, itu juga merupakan transitif juga. Nah, ini yang lebih penting, yang sangat penting. Namanya relasi ekivalensi atau ekuivalensi. Nah, relasi yang memenuhi ketiga syarat tadi ya, refleksif, kemudian simetris dan transitif, itu kita sebut sebagai relasi ekuivalensi ya. Jadi sebenarnya cuma ada 3 jenis tadi, cuman karena ada satu apa namanya? Ini satu jenis lagi yang menggabungkan ketiga relasi tadi. Jadi kalau dia sama-sama memenuhi refleksif, simetris dan transitif, maka dia disebut sebagai relasi ekuivalensi. Nah, ini nanti memunculkan partisi ya, salah satu hasil yang sangat penting di matematika. Nah, jadi saya ulang lagi, apa maknanya refleksif? Refleksif adalah dia berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Terus kemudian apa makna simetris? Dia dapat dibalik ya. Terus transitif itu berarti ya kayak gitu. Kalau ada A dan B yang berrelasi R, kemudian B dan C-nya juga berrelasi R, maka A dan C-nya harus berrelasi R gitu ya. Ya. Contoh relasi ekuivalensi salah satunya ini ya. Himpunan semua, kalau kita bicara pada himpunan semua bilangan atau bilangan garis lurus ya, garis lurus pada bidang Euclid. Nah, relasi sejajar itu merupakan relasi ekuivalensi. Kenapa dia relasi ekuivalensi? Tentu kita perlu rincikan apakah dia refleksif. Kalau sejajar itu kan berarti ya wajar ya, G sejajar dengan G sendiri kan, ya nggak? Garis itu sejajar dengan garis sendiri di dirinya sendiri kan. Ini kayak gini nih, ini garis, ya wajar kalau dia sejajar dengan dirinya sendiri. Berarti G, G, garis G, G itu merupakan elemen dari relasi sejajar gitu ya. Jadi refleksifnya iya. Terus kemudian kalau saya balik untuk simetrisnya, kalau G sejajar dengan H, berarti kan H sejajar dengan G kan? Ya, berarti dibaliknya oke gitu ya, refleksifnya oke. Transitifnya gimana? Kalau misalnya saya punya garis G, ya, garis G, aduh, ini harus beli mouse yang baru. Ada garis G, ada garis H, ada garis misalnya K gitu ya. Ini orang garis ini ya, mencong-mencong gini. Nah, kalau ini sejajar, ini G dengan H sejajar, kemudian H dengan I misalnya sejajar, berarti kan G dengan I itu sejajar juga, ya. Nah, berarti dia itu sifatnya adalah transitif. Maka relasi sejajar pada bidang Euclid itu merupakan relasi ekuivalensi. Nah, ini yang nomor 2 ini juga penting ya. Sering nanti akan kalian temui pada perkuliahan teori bilangan kalau ngambil ya, kalau ambil teori bilangan. Nah, relasi kongruen dengan ya, yang simbolnya kayak gini nih, garis 3 ya, bukan sama dengan ya, tapi garis 3 kayak gini. Apa maknanya? Jadi A itu kongruen dengan B modulo M. Jika dan hanya jika A min B itu kelipatannya M. Ya. Contohnya kalau dalam bilangan misalnya 3 itu kongruen dengan, ya jangan 3 lah, yang enak 7 aja misalnya. 7 itu kongruen dengan 3 modulo 4. Kenapa begitu? Karena 7 dikurangi 3 kan 4. Nah, 4 kan kelipatannya 4. Paham ya kira-kira? Coba, tahu nggak? Yang kongruen dengan modul 3 modulo 4 berarti berapa saja selain 7? Ada yang tahu nggak? Berarti intinya bilangan yang kalau tak kurangi 3, dia masih merupakan kelipatannya 4. Nah, birawi berarti. Tahu nggak? Contoh yang lain misalnya min 1. Ya. Kenapa? Min 1 tak kurangi dengan 3, itu min 4. Min 4 kelipatan 4. Maka min 1 itu kongruen dengan 3 modulo 4. Tapi biasanya sih bilangannya bilangan asli sih. Seringnya yang A di sini itu bilangan asli. Cuman juga boleh saja kalau misalnya mau bulat ya. Kalau di setting bulat pun nggak apa-apa. Nah, contoh lain misalnya
8 itu kongruen dengan 3 modulo 5. 13 itu juga kongruen dengan 3 modulo 5. Kenapa? 13 dikurangi 3 itu berapa? 10. 10 kan? 10 itu kelipatannya 5. Gitu ya. Paham ya? Contoh lagi. 15 itu kongruen dengan 3 modulo 6. Kenapa? 15 kongruen dengan 3 modulo 6. Karena 15 tak kurangi 3 sama dengan 12. 12 kelipatannya 6. Gitu ya. Jadi, apa makna dari A sama dengan atau A kongruen dengan B modulo M? Itu kalau A dikurangi B, itu kelipatannya M. Ya. Sekali lagi, apa makna dari A kongruen B modulo M? Artinya A min B itu kongruen dengan KM ya, atau sama dengan KM. Kelipatannya M. Oke, mungkin perlu dicoret-coret di sini lagi lah, biar lebih jelas lagi. Oke, yang sini tadi aja. Jadi, contoh-contoh yang kongruen tadi ya. Misalnya, 3 itu kongruen dengan, malah yang tanda 2, jangan 2 lah, 1 modulo 2. Ini ya. Tahu ya? Kenapa? Karena 3 dikurangi 1 itu adalah 2. 2 itu adalah kelipatannya 2, gitu ya. Aduh, ini tak tulis. Saya tak tulis saja. Nah, ini. Paham ini ya? Ngerti ya modulo ya? Selain 3 berarti yang kongruen dengan modulo 2 berapa saja? Kongruen dengan 1 modulo 2. Bisa berarti 5. 5 ini juga kongruen dengan 1 modulo 2. Ya. Paham ya? Modulo 2. Nah, kayak gitu. Nah, bisa nggak kalian menunjukkan bahwa relasi kongruen ini merupakan relasi ekivalensi? Ya, berarti kita tunjukkan tiga-tiganya. Dia itu simetris, kemudian refleksif dan transitif. Ya, akan dibuktikan bahwa A kongruen dengan kok ini toh kongruen dengan B modulo M itu merupakan relasi ekivalensi pada bilangan bulat. Nah, gimana cara menunjukkannya berarti? Yang pertama kan kita tunjukkan dulu apa? Tadi kalau relasi ekivalensi berarti apa saja? Apa? Refleksif dulu kan? Refleksif. Apa refleksif? Apa mana refleksif? Berarti ya, kita ambil sebarang A bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, ini karena A dikurangi A sama dengan berapa? A kurangi A itu kan 0 ya? Ya enggak? 0. 0 itu kan kelipatannya M kan? 0 itu sama aja 0 kali M kan? Ya enggak? Berarti A min A itu kelipatannya M dong. Ya enggak? Kalau dia kelipatannya M, berarti apa maknanya? A kongruen dengan, malah ngilang. Kongruen dengan, ya, A kongruen dengan apa? A modulo M. Ini paham lagi? Kenapa A kongruen dengan A modulo M? Karena A dikurangi A itu 0. 0 itu selalu kelipatannya M. Berarti A selalu kongruen dengan A. Ya. Oke, berarti kalau gitu relasi ini refleksif. Ya. Terus yang kedua kita menunjukkan apa tadi? Simetris kan? Ya. Jadi kita ambil sebarang
gitu ya. A, B bilangan bulat dan A kongruen dengan B modulo M. Apa makna dari A kongruen dengan B modulo M? Apa makna dari A kongruen dengan B modulo M tadi? A dikurangi B A min B gitu kan? Sama dengan KM gitu kan? KM Untuk bilangan bulat K gitu ya. Ya. Lalu yang mau kita tunjukkan apa? Kalau pengen menunjukkan dia simetris kan berarti harus B kongruen dengan A modulo M kan? Iya. Ya, betul. B kongruen dengan A modulo M ya. Iya, ya. Ya, berarti tinggal dibalik kan? B min A kan? Iya. Ya, kalau dilihat apa ini? B min A sama dengan apa? Kalau tadi A min B-nya KM, B min A-nya berarti? Min KM. Min KM kan? Ya. Jadi kan intinya terdapat bilangan bulat. Oh ya, untuk suatu ding. Min KM untuk suatu bilangan bulat. Ya, min K tadi. Berarti ya disimpulkan apa? B itu juga kongruen dengan A mod M. Modulo M gitu ya. Ya. Nah, ini maknanya berarti ya wes ngono lah. A, B ada di relasi modulo gitu ya. Oke, gitu. Yang ketiga apa? Yang sifat apa? Transitif. Transitif ya. Transitif. Gimana cara buktikannya berarti? Kita ambil barang A, B, C berarti ya. Butuh 3 ya. Bilangan bulat. Dengan berarti A kongruen dengan B. Kongruen dengan B modulo M dan apa? Kita punyanya harus 2 dulu gini kan. A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan B A modulo M gini kan. Nah, gini. Iya. Terus sekarang apa makna dari A kongruen dengan B modulo M? Apa makna dari ini? Amin B. Dapat apa? Terdapat Amin B. Dapat A min B sama dengan terdapat kalau nggak gitu ya berarti maka langsung berarti orang terdapat A min B sama dengan A min B sama dengan KM gitu ya. KM. Untuk suatu bilangan bulat gitu ya. Terus selain A kongruen modulo B modulo M kan berarti tadi kita perlu analisis B kongruen gitu ya. B kongruen C modulo M gitu kan. Kita punya ini. Berarti apa maknanya? Maka B min C maka B min C sama dengan hanya L gitu ya. LM ya. Untuk suatu apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat, gitu kan? Terus habis itu gimana cara menghubungkannya? Yuk, cara menghubungkannya ini supaya A jadi kongruen C modulo M. Jumlahkan. Yang tahu? Oh, pintar, dijumlahkan ya. Berarti kalau kita jumlahkan kan berarti A min B itu ya. Jadi kita punya A min B ya. Kita tambahkan dengan apa? B min C. B min C gitu ya. Ini sama dengan KM A min C kan? A min C. Dan
di sebelah kanan kan tadi A min B adalah apa tadi? A min B adalah KM, ya. KM. B min C-nya adalah LM, gitu kan? Jadi kalau gitu A min C-nya sama dengan apa? KM ditambah LM, gitu kan? Nah, gitu ya. Sama aja berarti kalau keluar K plus M-nya, K plus L-nya, berarti ada M-nya gini kan. Kalau M-nya keluar berarti yang di dalam kurung K plus L, gitu. Ya. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, karena K bilangan bulat, L bilangan bulat, maka K plus L itu kan bilangan bulat lagi. Ya. Jadi, apa? Simpulannya A kongruen modulo. dengan A C kongruen dengan C modulo M. modulo M. Modulo M. Ini ya. Paham ya? Oke, itu cara membuktikannya kayak gitu ya. Cara membuktikan relasi itu merupakan relasi ekuivalensi. Ya, belajar dikit-dikit ya. Oke. Itu. Ini sebenarnya sudah ada di sini lah ya, sama caranya. Nah, kalau misalnya untuk contoh nomor 2 itu kita rinci gitu ya. Misalnya saya ngambil M-nya 6 gitu. M-nya tadi yang di atas. Jadi kita list untuk kita kasih kasus khusus untuk M-nya sama dengan 6. Lalu kita mendefinisikan MI gitu ya. Yaitu X bilangan bulat yang X-nya itu kongruen dengan I modulo M. Jadi nanti kalau ini M-nya tak ganti 0, M0 berarti X kongruen dengan 0 modulo M. Yang kongruen dengan 0 modulo M itu ya berarti nilai-nilai yang kalau tak kurangkan dengan 0 itu kelipatannya 6. Paham nggak? M0 itu maknanya berarti ya yang kongruen dengan 0 modulo M. 0 modulo M maknanya berarti X min 0 yaitu sama aja X itu kelipatannya 6. Makanya M0 itu adalah min 12, min 6, 0, 6, dan 12. Gitu ya. Kalau M1 maknanya berarti kalau tak kurangi 1 itu kelipatannya 6 gitu ya. Paham nggak maksudnya? Kan tadi apa makna X sama dengan 1 modulo M? Berarti X dikurangi 1 itu kelipatannya 6 kan? Paham ya? Nah, berarti kalau gitu apa makna M1? M1 itu berarti kalau tak kurangi 1 itu kelipatannya 6. Ya, berarti kalau yang dikurangi 1 kelipatannya 6 itu ya ini kan kayak min 11. Min 11 itu tak kurangi 1 jadi min 12 gitu kan. Terus min 5 kurangi 1 jadi min 6. 1 kurangi 1, 0. 7 kurang 1, 6. 13 kurang 1, 12. Dan seterusnya. M2 juga begitu. Sampai M4 berarti ya dikurangi 4, kelipatannya 6. Gitu kan. Nah, yang menarik, kalau kita perhatikan ya, baik dari M0, M1, M2, M3, M4, M5. Ini. Kalau kita lihat nih, ada yang sama nggak antara M0 dengan M1, M2, M3, M4, atau M5? Ada yang sama nggak? Himpunan yang ada di M0 ini ada yang sama nggak dengan elemen yang ada di M1? Gitu. Ada yang sama nggak? Kelihatan ada yang sama nggak itu? Nggak ada. Beda semua ya? Beda semua ya? Oke, beda semua. Terus kalau misalnya saya gabungkan, kira-kira jadi apa itu? M0 sampai M5. Ini kan kalau M6 berarti balik lagi M0 ya? Ya nggak? Kalau M6 misalnya. M6 kan berarti X sama dengan 6 modulo 6. Ya sama aja berarti 0 modulo 6 kan? Paham nggak maksud saya? Ngerti nggak saya? Ngerti nggak ini maksud saya? M6 itu sama aja M0. M7 berarti sama dengan M7 sama dengan Iya. M1 ya kan? Paham kan ya? M1. M8 sama dengan M8 itu sama dengan M2 dan seterusnya gitu ya. Jadi hanya ada M0 sampai M5 ini yang beda-beda. Kalau saya gabungkan M0 sampai M5 semuanya saya gabung, kira-kira jadi apa ini? Operasi gabungan dari M0 sampai M5. Himpunan semesta. Himpunan bilangan bulat. Semestanya adalah bilangan bulat ya. Oke, jadi kalau kita gabungkan jadi bilangan bulat dan mereka itu saling asing ya. Tidak ada irisannya sama sekali. Kalau diiriskan pasti himpunan kosong ya. Yang menarik ini yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau dia kongruensi tadi kan ekuivalensi ya. Ya kan, relasi ekuivalensi. Nah, relasi ekuivalensi itu selalu menimbulkan partisi. Jadi si bilangan bulat ini kalau dalam kongruensi modulo 6 itu terpartisi menjadi 6 bagian. Ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ini bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat gitu, kayak gini nih. Bilangan bulat tuh kayak gini, kotak gini. Berarti dia terpartisi menjadi 6. Aduh, tulisannya
kok salah. Ih, kayak gini nih. Ini gitu ya. Ini M1 sini, terus ini ada M2 gitu. Terus di sini ada M3, terus ini ada M4, terus ini ada M5 gitu ya. Kayak gini nih. Jadi terpisah-pisah kayak gini. Di mana elemen yang di sini itu nggak ada sekutunya di elemen yang sini. Ya, ini misalnya M1 sini gitu ya. Ini M2 dan seterusnya gitu. M2, M3, M4, M5, M6. Kayak gitu. Nah, ini namanya partisi. Jadi dia terpisah semua gitu. Kalau diiriskan itu atau saling asing ya. M1 saling asing dengan M2, M2 saling asing dengan M3, M3 saling asing dengan M4 dan seterusnya. Nah, itu. Terus kalau digabungkan dia menjadi himpunan itu sendiri ya. Jadi himpunan semestanya ya. Nah, itu namanya sekali lagi apa? Partisi ya. Jadi relasi ekuivalensi menghasilkan partisi ya. Partium. Partium. Oke, gitu. Nah, apa buktinya gitu ya? Buktinya seperti ini. Oh ya, ini nanti elemen-elemen yang terdapat elemen partisi-partisi pada kelas-kelas ekuivalensi itu kita lambangkan dengan cara seperti ini ya. Jadi apa makna dari A bar atau saya sering pakainya yang ini sih, siku A gitu ya. A siku itu adalah semua anggota S yang berrelasi berrelasi dengan R ya. Berrelasi dengan A, berrelasi R dengan A. Apa ini? Anggota-anggota dari kelas A, kelas ekuivalensi A itu adalah semua anggota S yang berrelasi R dengan A. Ya, kita mengumpulkan seluruh anggotanya S yang berrelasi R dengan A. Contoh ya ini tadi, ini jadi kelas-kelas ini berarti. M0 ini kelas, M1 ini kelas ekuivalensi ya. Paham ya? Jadi ini bisa kita tuliskan yang ini ya. Yang ini. Ini itu kita ngambil wakilnya aja boleh. Jadi ini sama aja kurung siku 0. Paham nggak ya maksudnya? Kenapa disebut kurung siku 0? Karena tapi ini boleh juga di sini sama aja dengan kurung siku 6. Ini sama ya. Nah, mau ngambil siapapun boleh. Jadi ngambil salah satu yang ada di sini sebagai simbolnya boleh. Yang bawah ini sama aja dengan kurung siku 3 misalnya. Jadi dia itu adalah himpunan yang dibangun oleh 3 lah, namanya gitu. Ya. Elemen-elemen yang ada di sini itu adalah elemen yang kongruen dengan 3 modulo 6. Paham ya? Ya, M3 itu adalah elemen yang atau kurung siku 3 adalah elemen yang kongruen dengan 3 modulo 6. Ya, kan 9 kan kongruen dengan 3 modulo 6. 15 kan kongruen dengan 3 modulo 6. Mau kamu ganti min 3 juga boleh ya. Mau diganti min 9 juga boleh. Itu. Nah, jadi nanti notasinya harga mutlak. Apa kurung siku A gini. Oke, nah ini teorema yang menjamin adanya partisi. Kata lain dari partisi itu dua hal ini. Jadi kalau tidak irisannya kosong, ya dia itu sama dengan kelasnya sama. Ya. Jadi kalau kita punya sebuah himpunan S yang tidak kosong dan R adalah relasi ekuivalensi pada S, maka hanya ada salah satu kondisi di antara dua ini yang terpenuhi. Kalau enggak satu yang terpenuhi, ya dua yang terpenuhi. Maknanya kalau satu terpenuhi, berarti dua tidak terpenuhi, dan kalau dua terpenuhi, maka satu tidak terpenuhi. Paham ya? Jadi dia bilangnya gini, tepat satu dari kondisi berikut terpenuhi. Ya, tepat satu. Maknanya kalau satu terpenuhi berarti dua tidak terpenuhi. Dan kalau dua yang terpenuhi berarti satunya tidak terpenuhi. Ya. Oke. Ini kita buktikan dengan cara ya gini ya, kalau satu terpenuhi kita buktikan bahwa dua itu tidak ya. Yang pertama kita buktikan kalau satu terpenuhi, duanya tidak terpenuhi, dan nanti kita buktikan kalau dua terpenuhi maka satu tidak akan terpenuhi. Oke, kalau satu terpenuhi maka dua tidak, kan kita tunjukkan itu. Satu terpenuhi itu maknanya berarti saya iriskan kelas A dengan kelas B, hasilnya adalah himpunan kosong, gitu ya. Ya, paham ya? Andaikan itu dua terpenuhi. Andaikan dua terpenuhi. Maknanya kan berarti A sama dengan B. Kelas A sama dengan kelas B ya. Paham ya?
Andaikan ini kita pakai pengandian, kan sudah belajar metode pembuktian kan? Pakai pengandian gitu ya. Ya. Andaikan 2 terpenuhi. Kalau andaikan 2 terpenuhi, berarti kan kelas A sama dengan kelas B, yang ini ya. Berarti yang sini, si B ini boleh dong saya ganti dengan A. Ya enggak? Ini andaikan kok. Ya. Andaikan dia terpenuhi kan berarti yang kelas B ini boleh tak ganti dengan kelas A. Nah, kalau kita iriskan kelas A dengan kelas A, ya wajar bahwa dia jadi kelas A, gitu kan? Paham ya? Nah, kesimpulannya berarti kalau 2 terpenuhi, jadi kalau 1 terpenuhi dan 2 terpenuhi, maka terjadilah kelas A itu sama dengan himpunan kosong. Padahal kan kelas A pasti ada di A, kan? Berarti kan ini tidak mungkin kosong. Ya. Karena dia tidak mungkin kosong, kok dia di state kosong, berarti kontradiksi. Kira-kira paham lagi ya. Jadi kalau 1 terpenuhi, maka 2 tidak terpenuhi. Karena kalau 1 terpenuhi dan 2 terpenuhi, maka akan terjadi kontradiksi. Gitu ya. Ini yang 1 terpenuhi, ini yang 2 terpenuhi. Gitu ya. Oke, jadi bukti yang pertama sudah selesai, bahwa kalau 1 terpenuhi, maka 2 tidak akan terpenuhi. Karena kalau 2 juga terpenuhi, maka akan terjadi kontradiksi untuk kalimat itu. Ya. Oke, dah. Yang kedua, ini yang cukup ribet ya. Akan kita buktikan bahwa kalau 2 terpenuhi, maka 1 juga terpenuhi. Nah, kalau nalon ini baca ini. 2 paragraf soalnya ya. Oke, akan kita buktikan sekali lagi 1 tidak terpenuhi, maka 2 terpenuhi. Apa makna dari 1 tidak terpenuhi? Ya, makna dari 1 tidak terpenuhi itu apa? Apa maknanya? 1 tidak terpenuhi. Berarti kan irisannya tidak kosong kan? Tidak kosong Ya, ya. enggak? Tidak kosong. Apa maknanya tidak kosong? Kalau tidak kosong berarti ada sesuatu. Nah, ada sesuatu yang di A dan B gitu kan, yang sama-sama ada di A dan B gitu ya. Itu maknanya dia tidak kosong. Berarti ada C yang berada di A iris B. Yang berarti C-nya ada di A, ada di kelas A, dan C-nya juga ada di kelas B. Ya. Apa makna C ada di kelas A? Apa makna C ada di kelas A? Apa berarti? Kan berarti C dan A itu berrelasi R. Paham nggak ya ini ya? Paham ya? Dan apa makna C berada di kelas B? Berarti kan C dan B ini berrelasi R juga. Ya. Jadi kita punya kesimpulan kalau C itu berada di kelas A iris B, maka C akan berrelasi dengan A dan C juga akan berrelasi dengan B, gitu ya. Paham ini ya? Berikutnya C dan A kan tadi ada di R. Padahal R adalah relasi yang ekivalensi, ya. Syaratnya dia relasi ekivalensi dulu, ya. Kalau relasi ekivalensi kan berarti dia refleksif kan? Refleksif kan berarti boleh dibalik. Maka kalau ada CA yang ada di R, berarti A, C ada di R dong. Ya enggak? Ya. Nah, kemudian A, C ada di R, dan tadi C, B juga ada di R. Ya. A, C ada di R, C, B ada di R. Maka pakai R-nya transitif, karena R-nya ekivalensi, berarti dia transitif, berarti kan A, B ada di R. Ini paham Raya kira-kira ya? Paham ya? Nanti ya. Jadi dari awalnya ada C yang berada di kelas A iris kelas B. Maknanya berarti C-nya ada di A, yang berarti C berrelasi dengan A. Lalu C ada di kelas B, berarti C berrelasi dengan B. Nah, karena C, A ada di R, C berrelasi dengan A, dan R-nya refleksif, berarti A, C juga ada di R. Boleh dibalik gitu ya. Oh, dibalik itu bukan refleksif ya? Salah ini ya? Ini apa ini? Dibalik itu apa cah mau? Keliru ini. Simetris. Betul. Ini simetris kudunya. Ini simetris. Ya. Salah. Itu simetris maksudnya. Karena simetris berarti A, C ada di R. Lalu kita manfaatkan karena punya A, C dan punya C, B gitu ya. Pakai sifatnya yang transitif. Berarti kan A, B ada di R ya. Nah, nih. Kesimpulan pertama kita, kalau dia tidak kosong, itu ternyata A, B ada di R. Tuh, guys. Sampai di sini paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Karena tujuan kita adalah kalau dia tidak terpenuhi, maka 2 terpenuhi yang berarti kelas A sama dengan kelas B, gitu ya.
Nah, yang kita mau tunjukkan berarti kan kelas A sama dengan kelas B. Ini kan dua himpunan. Maka kita tunjukkan dengan cara kayak biasa itu ya. Kalau kelas A sama dengan kelas B berarti yang A itu subsetnya B, terus yang B itu subsetnya A, gitu ya. Subset-subset gini ya. Masih ingat ya? Dua himpunan sama kalau kayak gini kan. A subset B dan B subset A, gitu ya. Paham ya? Itu yang akan kita lakukan. Nah, apa makna A subset dari B ya? Berarti kita ngambil sebarang elemen yang ada di A, nanti kita tunjukkan bahwa dia ada di kelasnya B. Nanti sebaliknya juga sama ya. Oke, lihat ini. Sini. Sekali lagi kita mau menunjukkan bahwa kelas A itu sama dengan kelas B. Caranya gimana? Kalau pengen menunjukkan itu berarti kita ngambil sebarang elemen yang ada di A ya. Elemen yang ada di A nanti kita tunjukkan dia berada di B, di kelas B. Berarti itu nanti menunjukkan bahwa A subset B, gitu ya. Oke, kita ambil D yang ada di A. Berarti kalau D ada di A, kan D dan A itu berrelasi R. Ya, itu maknanya ya. Nah, kemudian kita punya tadi bahwa A, B itu ada di R. Ya, ada D, A, ada A, B. Pakai transitif lagi. Ya, kalau pakai transitif berarti hasilnya apa? D, A, B. Berarti paham nggak ini? Nah, jadi D, B. Ya, betul. D, B-nya ada di R, gitu ya. Nah, kalau D, B ada di R, berarti kan D-nya anggota dari kelas B kan? Ya enggak? Paham nggak ini? D, B ada di R. Berarti kan D-nya anggota kelas B kan? Ya kan? Oke. Tadi kita ngambil D ada di mana? Di kelas A. Ada di A. Terus ternyata disimpulkan D-nya ada di B, gitu kan? B. Nah, berarti kalau gitu kesimpulannya kelas A subsetnya kelas B, gitu ya. Paham ya? Selanjutnya kita balik, kita ngambil sebarang E yang ada di kelas B, gitu ya. Kita tunjukkan bahwa E-nya nanti ada di kelas A, gitu ya. Paham ya? Sehingga nanti B itu subsetnya A. Ya, selesai nanti. Oke, kita ambil sebarang E yang ada di B, maka berarti E, B kan ada di R. Ya, paham ya? Nah, kemudian karena kita tadi punya A, B yang ada di R, E, B, A, B. Oh ya, ini dibalik dulu ya. Pakai ini refleksif lagi. Ini salah ya. Ini harusnya apa tadi? Simetris ya. Ini harusnya simetris. Jadi karena AB-nya ada di R dan simetris, berarti D, A kan ada di R. Ya. Jadi kita punya E, B dan B, A. Maka kita bisa pakai transitif lagi, gitu kan? Ya, pakai ketransitifannya R, maka E, B, B, A. Jadi apa? Jadi E, A. Paham ya? Nah, E, A itu ada di R, berarti maknanya kan E-nya ada di kelas A ya? Halo, paham ya? Ya, Pak. Itu ya. Jadi apa makna dari ini gitu ya? Ini berarti kan E itu ada di kelas A gitu ya. Nah, kita ngambil E yang ada di kelas B, ternyata si E yang diambil tadi ada di kelas A. Nah, maknanya berarti B-nya subset dari A. Kita udah tunjukkan A subset dari B, B subset dari A, maka terbuktilah bahwa A sama dengan B, gitu ya. Ya, rampung, selesai. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi 1 terpenuhi maka 2 tidak terpenuhi, dan kalau 2 terpenuhi maka 1 tidak terpenuhi. Artinya berarti pernyataan 1 dan 2 ini hanya dapat terpenuhi salah satu saja. Ya, yang ini sama aja bilang bahwa setiap himpunan yang di dalamnya ada relasi ekuivalensi maka akan terdapat partisi di dalam himpunan itu. Makna partisi sekali lagi adalah irisannya selalu merupakan himpunan kosong ya, atau gabungannya adalah seluruh himpunan itu sendiri, atau gabungannya adalah himpunan semestanya ya. Paham ya sampai sini ya? Ini penting soalnya ya. Nanti ke depan kalian akan mungkin sangat sering ketemu dengan relasi ekuivalensi, terus kemudian ya tadi si partiem.
bentuklah relasi di antara dua himpunan itu yang mempunyai sifat refleksif, simetris, transitif. Berarti dia relasi ekuivalensi ya. Gampang kalau ini mah. Tadi banyak contohnya ya. Tapi kalau bisa ya contohnya yang belum ada tadi ya. Yang kedua kayak gini nih, refleksif, simetris, tapi dia tidak transitif. Nah, yang ini rada susah ya. Yang ini rada ngereko-ngereko ini nanti contohnya ya. Nah, ini rada susah. Jadi yang tidak transitif itu rada angel. Tapi kalian tidak harus yang nyata banget ya. Nyata banget itu maksudnya kayak kurang dari itu kan kelihatan banget nyata. Kalian boleh ngasih contohnya tuh kayak gini loh. Misalnya himpunan relasinya itu A,1 ya. Terus 2,A kayak gini. Nah, ini kan pasti dia tidak refleksif kan? Tahu nggak? Ada A,1 ini pasti tidak refleksif. Kenapa? Ya karena A tidak berelasi dengan A kan? Ngerti nggak maksud saya? Paham Raya? Tahu ya? Ngerti ya? Jadi relasi yang umumnya ada di dunia nyata itu yang A ini. Ya. Yang B, C, D nanti ini harus kalian reka-reka saja. Direka-reka sendiri. Itu yang kedua. Yang 4 aja deh. Nomor 2, nomor 4. Sama nomor 5 deh. Kok banyak ya? Nomor 2, nomor 4, nomor 5 nggak usah semua lah. Nomor 5 yang mana ya? Yang C sama E aja. 2 saja. Ya. Ini kalian benar atau salahkah pernyataannya. Jadi nanti ini misalnya ini kalian state benar. Kalau benar ya dibuktikan. Ya. Tapi kalau salah kasih contoh, gitu ya. Nanti maksudnya ya. Benar ya buktikan, jika reflektif maka ini. Pakai pengajian gitu ya. Ini yang rada susah kayaknya ini. Saya juga belum nyoba sih. Belum nyoba. Tapi insya Allah bisa lah. Kalian juga bisa. Oke, gitu ya. Oke, berarti tugasnya sekali lagi nomor 3, nomor 2, nomor 4, sama nomor 5, C dan E ya. Paham ya? Oke ya, silahkan.